Oke teman-teman semua, jadi ini adalah video revisi dari video sebelumnya. Kemarin saya sempat upload satu video yang membahas tentang login dan logout menggunakan PHP dan MySQL. Cuma karena ada satu bagian video yang terpotong ya, saya juga taunya dari komentar yang masuk. Saya bagikan dua bagian, ya. Saya buat dua bagian. Login tanpa database dan login menggunakan database. Karena juga ada masukan, ada pertanyaan, Bang gimana caranya nih kalau kita bikin halaman login tapi tanpa database. Jadi video ini lebih lengkap ya. Oke teman-teman semua, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat dulu database dan tabelnya. Saya contohkan di sini. Saya sudah membuat satu database DB latihan dengan tabel user yang di dalamnya sudah saya isi dengan satu rows data username admin, password 224466 dan namanya Kang Iqmal. Ini bila mana diperlukan nanti untuk pengembangan ke depannya. Bagi yang belum tahu cara penggunaan database MySQL ini lewat phpMyAdmin, bisa dilihat di video di atas ya. Jadi silahkan dipelajari dulu. Kita langsung aja, kalau ini sudah dibuat, persiapkan beberapa file di root directory ya, karena saya menggunakan app serve, jadi root directory-nya foldernya bernama www ya. Kalau misalnya teman-teman pakainya SAM itu biasanya htdocs. Nah, saya sudah membuat satu buah folder baru bernama latihan login di root directory www ini. Kemudian menyiapkan 5 buah file. Ini sebenarnya bisa disederhanakan jadi 2 buah file, 3 buah file tergantung kebutuhan. Cuma kebiasaan saya untuk menyederhanakan pekerjaan kita, dan ini agar kedepannya lebih gampang dalam pengembangan script ya. Karena bisa jadi nanti dari login kita akan mengembangkan ke aplikasi lain gitu. Ada 5 buah file, ada home, koneksi, login, logout, dan session. Kita akan coba buat scriptnya masing-masing file ini. Yang pertama kita buat dulu file koneksi. File koneksi ini digunakan untuk menghubungkan halaman kita, halaman web kita atau halaman login kita dengan database MySQL. Kita buat dulu ya. Oke, jadi saya jelaskan singkat. Koneksi ini kita membentuk satu variabel baru. Ini boleh dinamakan dengan apa saja, bebas. Untuk memudahkan aja saya beri nama koneksi. MySQL connect ini query untuk menghubungkan ke database. Localhost ini host database-nya. Root username database kita. 2011 ini password database ya. Jadi jangan sampai lupa ini password database. Karena ada banyak yang mungkin baru pertama kali belajar ya, wajar di database MySQL-nya nggak pakai password gitu. Cuman ini tulis 2011 pasti nggak akan nyambung. Jadi kalau misalnya teman-teman phpMyAdmin-nya tidak menggunakan password, ini cukup dikosongkan aja. Nah, begitu dikosongkan ya. Kemudian DB latihan ini nama database yang barusan kita buat. Oke, satu file sudah dibuat. Berikutnya kita buat halaman login. Halaman login ini kita akan bikin form loginnya ya. Nanti saya jelaskan terakhir aja. Oke, ini halaman login masih HTML ya, jadi belum bisa kita proses. Cuma untuk memastikan kita coba aja.
localhost latihan login. Kita coba file bernama login. Ini ya, ini udah tampil seperti ini, cuma memang belum di apa-apain, nggak bisa diapa-apain. Jadi akan kita sisipkan script pemrosesnya di bawah script ini. Oke, di sini kita buat script PHP-nya. Oke, jadi ini adalah script PHP untuk memproses form login HTML tadi ya. Ini adalah script HTML dari sini sampai sini. Dari form, buka form ke tutup form. Saya jelaskan singkat saja. Session start ini untuk membuat memulai di mana session akan dimulai gitu. Kemudian include koneksi, ini memanggil file bernama koneksi, file ini ya. Yang berikutnya ini untuk table Lion Center. Ini teman-teman kalau yang belum belajar tentang membuat form menggunakan alat bantu table ini, silahkan baca atau silahkan tonton video di atas ini. Saya langsung jelaskan ke script pemrosesnya aja ya. Dan 42 baris totalnya. Di baris ke-26 kita mulai di sini script PHP if is post process log ya. Jadi ketika tombol proses log diklik, tombol proses log itu yang ini nih. Nah, ini ya. Kemudian buat satu buah variabel SQL, ini boleh diganti dengan nama apa saja. MySQL query, jalankan perintah MySQL. Koneksi, panggil variabel bernama koneksi di file koneksi tadi. Select from user, panggil tabel bernama user, where username, di mana kolom username-nya itu sesuai dengan apa yang di entry di sini nih. Nah, ini username kan di form ya. Dan passwordnya sesuai dengan yang terisi di form juga di sini, kolom password. Kemudian cek MySQL browse, cek ada berapa baris sebetulnya data yang username dan passwordnya sesuai dengan apa yang dimaksud di entry di form. If cek lebih dari 0, jika ketika dicek ini ada nilainya yang lebih dari 0, maka gitu ya, session username post username, maka akan terbentuk sebuah session username sesuai dengan apa yang dientrykan di username-nya. Echo HTTP Cube refresh, ini akan menuju ke halaman home PHP, ini halaman dashboardnya ya. Else, nah jika tidak ada satupun di database ini yang user dan passwordnya sesuai dengan apa yang dientrykan, maka dia akan muncul warning username dan password salah. Kemudian dia akan merefresh otomatis dan kembali ke halaman login. Udah selesai ya. Nah, untuk pengujiannya kita harus buat dua buah file. Pertama file session, yang kedua file home. Kita buat dulu file session ini untuk mengunci history loginnya. Jadi file session ini berguna untuk memvalidasi kalau misalnya dia memang belum login, maka
ketika ada yang mengakses ke halaman home, dia akan kembali ke halaman login. Jadi kita buat dulu validasinya di sini. Session start, dimulai sessionnya. If is set, nah ini ada tanda seru, maksudnya adalah jika tidak ada session username yang disimpan gitu, yang disimpan, maka dia akan menuju ke halaman login. Ya, ini untuk pengunci aja, pengunci. Oke, berikutnya kita buat halaman home-nya. Halaman home. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Include session PHP, include koneksi PHP. Jadi kita memanggil file session ke dalam file ini, kemudian kita juga menyisipkan file koneksi ke dalam file home ini. Client Center ini formatting text ya. Kalau yang belum tahu formatting text itu apa, silahkan tonton video di atas ini. Halo, selamat datang Eho Session Username. Nanti dia akan memanggil nama username yang login di form login, yang diisikan di form login. Kemudian BR ganti baris atau enter, silahkan logout. Ini nanti halaman yang akan kita buat logoutnya untuk keluar dari aplikasi ya. Sekarang kita buat dulu halaman logoutnya. Oke, saya jelaskan singkat. Session start seperti biasa, mulai membaca session. Session destroy, jadi maksudnya ini adalah menghapus semua session yang pernah disimpan ya. Kalau tadi ada session bernama username, maka di script ini dia dihapus semua session, termasuk session username. Jadi location login, dia akan menuju ke halaman login. Oke teman-teman, kita coba ya tes apakah ada yang error atau enggak. Masukkan username-nya admin, password 224466. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak gagal. Login. Nah, berhasil ya. Halo, selamat datang admin. Nah, ini username yang diisikan. Silahkan logout untuk keluar dari aplikasi. Kita cek nih logoutnya berhasil apa enggak. Logout. Oke, berhasil. Nah, untuk menguji apakah sessionnya berfungsi atau enggak, teman-teman cukup kembali ke sini nih ya, ke directory utama. Di sini kan ada file session. Kita coba nih, kalau tanpa login kira-kira bisa nggak ngakses file home? Bisa ya, karena tidak terbentuk session. Kalau sudah terbentuk session, pasti dia bisa mengakses halaman home. Artinya kalau dia tidak login, maka nggak mungkin dia bisa mengakses halaman home. Oke, jadi ada 5 buah file. Ini file koneksinya, dan ini file loginnya. Kemudian ada file session, home, dan logout. Itu tadi cara login menggunakan database MySQL. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kalau login tanpa menggunakan MySQL? Caranya gampang, tinggal kita modifikasi form loginnya di script proses ini nih.
kita udah nggak perlu lagi ini SQL, ini udah nggak perlu nih. Sampai dengan ini kita hapus ya. Kemudian kita buat satu variabel user, misalnya username-nya apa nih, username-nya admin ya. Password 1 2 3 4 misalnya. Karena tidak menggunakan database, jadi ya harus kita kunci di scriptnya gitu, user dan passwordnya. Ya, baru kita buat di sini conditional logikanya, if jika variabel username equals username sama dengan user, tanda kurungnya kita tambahin, kemudian ini kita kasih dan kita kopas aja nih, post username sama dengan user dan post password sama dengan pass, maka dia akan membentuk session ya, maka dia akan membentuk session username sama seperti yang tadi. Oke, ini kurang satu. Nah seperti ini, kita cek berhasil apa enggak nih. Admin password 1 2 3 4 login. Oke, berhasil. Kita logout juga sama seperti biasa. Jadi yang membedakan adalah pemroses ini tadi nih. Kalau tadi menggunakan MySQL atau menggunakan database itu kita panggil dulu databasenya. Nah kalau ini cukup dengan membuat variabel user dan password di scriptnya langsung tanpa menggunakan tabel di database MySQL. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagikan video ini agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya.